Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa radiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, wa radiyallahu an musannifi hadzal kitab samahatul imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani, wa radiyallahu bihi anna, amin. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muttaqin Sudimoro, Bulu Lawang, Malang, dan hadirin di mana saja berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini karena maunah, taufik, hidayah serta dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul bersama-sama dalam rangka talabul ilmi, natafaqqah fid din. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat ini tercatat sebagai amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masuk pada bahasan hakikat makna dari salah satu asma dan sifat Allah, yakni Ar-Rahmah, sebagai Ar-Rahman, perwujudan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah membahas bahwasanya Allah dengan sifat zat dan asmanya sebagai Ar-Rahman inilah yang menempati arsy, dan dengan sifat dan asma Allah Ar-Rahman ini juga yang kita sebut di sana mengatur, mengendalikan, serta apa istilahnya kita itu kemarin, ya, mengendalikan situasi ketika hari kiamat, sebagaimana firman-Nya, al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Jika di kehidupan dunia ini Allah hanya memberikan satu rahmat dari 100 rahmatnya, maka ketika kiamat nanti 100 rahmat itu dilengkapin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari bahwa Allah sebagai Ar-Rahman inilah yang mengendalikan, dan tiada satupun yang berkuasa ketika hari kiamat. Kita teruskan, amma qauluhu ta'ala, sementara firman Allah sebagaimana di dalam surat Ghafir ayat 15 dan 16, Allah berfirman, rafi'ud darajati
dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahhar. Jadi ketika seluruh umat manusia dibangkitkan dari kuburnya, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'un, yang tiada sedikit pun tersembunyi dari Allah. Sesuatu apapun semuanya terungkap ketika itu. Di sana dinyatakan limanil mulkul yaum, siapa yang menguasai pada hari itu. Ketika manusia baru saja dibangkitkan dari kubur, ditegaskan lillahil wahidil qahhar, adalah milik Allah sebagai sifat Allah al-wahid al-qahhar, yang maha tunggal, al-qahhar, yang maha mengalahkan. Tiada sesuatu pun yang bisa menang dengan kepentingan Allah ketika itu. Kenapa kok ada istilah Al-Qahhar ketika itu? Karena ketika di dunia, kita mau jujur atau tidak, mau mengakui atau tidak, kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, kita acap kali, seringkali menjadikan kepentingan Allah itu di bawah kepentingan yang lainnya. Gini Bapak Putra, kita seringkali mengalahkan kepentingan. Maka ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur, sudah tidak ada lagi kepentingan, satupun kepentingan yang bisa mengalahkan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terkalahkan. Mau kepentingannya bapak kepada anaknya, nggak ada, semuanya sibuk sendiri-sendiri. Mau kepentingannya juragan sama buruhnya, nggak ada. Mau kepentingannya presiden kepada rakyatnya, tidak ada. Mau kepentingannya suami kepada istrinya, tidak. Kalau di dunia kita masih bisa kepentingan istri, tanpa terasa kita sudah mengalahkan kepentingan Allah. Sebagai istri, tanpa terasa kita sudah mengalahkan kepentingan Allah. Sebagai bapak, kita sudah mengalahkan kepentingan Allah di atas kepentingan anak kita. Gini Bapak Putra, itu di dunia. Tapi nanti ketika sudah kiamat, ketika kita sudah baru dibangkitkan dari kubur, tidak ada lagi kepentingan yang mengalahkan kepentingan Allah. Maka ayat ini ditegaskan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Nah ini juga kan untuk hari kiamat. Maka dijelaskan di sini, fallahu ta'ala yaqulu hadzal qaul. Maka ayat ini bahwasanya hari kiamat itu lillahil wahidil qahhar, itu dikatakan ba'da nufkhah ats-tsaniyah lidharil qudrah. Itu terjadi setelah ditiupnya trompet sangkakala yang kedua. Kita ketahui ada yang pertama. Jadi kalau sudah trompet yang pertama itu ditiup, semua yang hidup itu mati. Ini sudah kisah informasi-informasi seperti ini as-sam'iyat, ini sudah kita ketahui sejak kecil. Nanti akan ada trompet sangkakalan. Wallahu a'lam istilahnya apa. Kemudian setelah semuanya mati, bahkan yang meniup trompet, malaikat peniup trompet pun mati ketika itu, lalu dihidupkan oleh Allah untuk meniup trompet yang kedua. Maka setelah ditiupkannya trompet yang kedua, maksud dari ayat limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar ini berlaku. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah amatahum kama sya'a,
Allah mematikan siapa saja yang hidup, kama syaa, sebagaimana Allah kehendaki, wa ahyahum indama syaa, dan Allah menghidupkan mereka indama syaa. Jadi dimatikan terserah Allah bagaimana, dan dihidupkan juga terserah Allah. Tidak ada kepentingan, tidak ada, semuanya sesuai dengan irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullun, maka semua makhluk, makhurun, takluk. Jadi semuanya takluk. Antara presiden dengan rakyatnya sudah sama-sama hamba Allah. Antara suami dengan istrinya sudah sama-sama takluk. Gak bisa mikirin bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana bapak saya, bagaimana suami saya. Tidak ada. Semuanya takluk pada kekuasaan dan kehendak Allah ketika itu. Lillahil wahidil qahar. Fakullun makhurun tahta qudratihi wa qahrihi. Jadi semua yang ada itu takluk di bawah kekuasaan Allah dan di bawah penaklukan Allah. Jadi nggak ada namanya istilah negara adidaya, orang kuat, orang kebal, nggak ada, semuanya sama, takluk. Wa yadillul amru ala ma huwa alaih wa yazdadul mawqifu syiddatan wa karban. Dan ketika itu, ketika semuanya sudah takluk, yazdadul mawqif syiddatan wa karban, keadaan pada waktu itu terus semakin terasa susah dan semakin membuat sedih dan khawatir dibagi kalangan seluruh makhluk. Wa tamujul qiyamatu bi ghamarati asma'il qahri wal jabarut. Wa tamujul qiyamah, dan kiamat pada waktu itu bergelombang, berombak, bi ghamarati asma'il qahri wal jabarut. Jadi ritme keadaan dan gelombangnya kiamat pada waktu itu berada dalam kekuasaan, sifat dan asma Allah, yakni al-qahri wal jabarut, keterpaksaan dan keharusan. Jadi kita sudah nggak bisa berkutik sama sekali. Mulut kita yang biasanya kita pandai berbicara, cep. Tangan kita yang biasanya bisa bergerak untuk menahan atau menekis apa-apa, nggak bisa. Tidak ada daya dan upaya pada waktu itu. Jadi terus semuanya dalam kesusahan, semuanya dalam persiapan untuk menanggung segala apa yang diperbuat selama di dunia. Itu terus sampai berapa lama waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, keadaan seperti itu pasti berakhir sebagaimana berakhirnya kehidupan di dunia. Diteruskan, keadaan seperti itu, keterpaksaan dalam kekuasaan Allah yang Maha Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Jalal, terus berlangsung hatta yakuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisyafaati. Ini sampai tiba waktunya Rasulullah memberikan syafaat. Allahumma salli ala Muhammad. Wa turfa'u jami'u ahkamil ahkami asma'il qahri wal adab. Ketika itu, ketika sudah waktunya Rasulullah memberikan syafaat, sudah diangkat keadaan bahwa Allah itu Al-Qahhar, yang maha memaksa, yang maha mengalahkan, sudah enggak berlaku lagi. Al-Qahharnya ini tidak berlaku lagi, diganti dengan Ar-Rahman. Masa Ar-Rahman inilah berlaku. Maka pada waktu itu al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman.
Wa tudafu rahmatud dunya ila tis'ati wa tis'ina juz'an min rahmatir rahman. Dan pada waktu itulah, ketika sudah tidak berlaku lagi asma Allah Al-Qahhar Al-Jabbar diganti dengan Ar-Rahman, maka Allah melengkapi rahmatnya yang semula cuma satu, dilengkapin menjadi 199 rahmat Allah, sisanya dikeluarkan saat itu. Fala hukma li siwahu nafid, maka tiadalah satu keputusan, satu keadaan, satu peristiwa, satu apapun yang terjadi yang berlaku ketika itu kecuali dalam keadaan atau dalam sifat dan asma Allah sebagai Ar-Rahman. Wala amra illa lahu qa'im wal jami'u lahu raki'un sajidun. Nah, ketika itu, ketika seluruh makhluk sudah merasakan takut, sudah mengakui bahwa Allah adalah Al-Wahidul Qahhar, sudah merasakan tiada daya dan upaya, maka ketika itu semuanya al-jami'u lahu raki'un wasajidun, tiada satupun kecuali kepada Allah itu bersujud dan berrukuk, semuanya takluk. Ya jelas, jangan kalau nanti kita sudah bayangin ternyata betul, jadi orang yang dulu yang saya andelin di dunia ternyata nggak bisa berbuat apa-apa, tuan saya nggak bisa berbuat apa-apa, suami saya nggak bisa berbuat apa-apa, bapak saya ternyata nggak bisa berbuat apa-apa. Selama ini saya menyepelekan karena masih mengandalkan saya masih punya bapak, saya masih punya harta, saya masih punya jabatan. Nah, ketika itu ternyata semuanya itu nggak ada gunanya, betul-betul tunduk dan takluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah tiada satupun kecuali semua hamba itu rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fama ba'da dzalika minal hasri wal hisabi fayakunu lirrahman. Dan setelah itu semua yang dikumpulkan kemudian yang dihisab itu fayakunu lirrahman, semuanya adalah milik zat Allah sebagai Ar-Rahman. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Di dalam surat Maryam 93, seluruh yang ada di langit dan di bumi tiadalah mereka kecuali datang kepada zat Ar-Rahman, yakni Allah yang Maha Pengasih, abdan sebagai hamba. Pada waktu itu tiada satupun makhluk kecuali mereka betul-betul mengakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-'adzab yakunu min hadratir Rahman. Bahkan sampai siksaan pun itu tidak lain dari zat Allah, dari sifat dan asma Allah sebagai Ar-Rahman. Allah memberikan siksaan tapi dalam tajalli Allah di Ar-Rahman, bukan yang Al-Qahhar atau Al-Jabbar atau Al-Jalal. Di neraka Allah ciptakan neraka dan Allah perlakukan semua penduduk neraka itu dalam tajalli Allah sebagai Ar-Rahman. Bahkan dalam ada satu riwayat lain menegaskan nanti di satu hari itu ketika pintu neraka jahanam dibuka, kosong melompong, tidak ada satupun orang yang ada di dalam neraka. Kemana? Mereka sudah ada di surga. Alhamdulillah. Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku khawatir
akan tertimpa azab dari zat yang maha pengasih. Bukan inni akhafu ayyamassaka adzabun minal mu'adzib atau minal jabbar atau minal jalal, tapi minar rahman. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ngasih tahu akan memberikan azab, tapi dalam tajalli Allah sebagai Ar-Rahman. Gus, kok sepertinya enak sekali Gus ya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, sengaja saya dalam hal ini dan kita menelaah hal-hal yang seperti ini agar kita bisa semakin yakin dan semakin mencintai serta malu dalam beribadah kepada Allah kalau tidak benar. Sama sekali bukan karena takut neraka atau mengharapkan surga, tapi karena rahmat Allah. Kita memperlakukan kita dengan rahman-Nya. Padahal dosa dan kesalahan selalu kita perbuat, tapi Allah tetap lebih menonjolkan sifat Ar-Rahman. Kalau sampai Allah itu selalu menonjolkan Al-Jalal, Al-Jabbar, Al-Qahhar, gak bisa dibicarain. Seorang pemimpin yang diktator saja sudah cukup membikin rakyatnya sengsara, apalagi kalau sampai Allah. Bismillahil Jabbaril Qahhar, naudzubillah. Tapi alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita sebutkan. Ini makna dari bismillah, para bapak, para ibu, yang selalu kita sebutkan. Sedemikian Allah ingin dikenal sebagai Rahman, sedemikian Allah ingin dikenal sebagai Ar-Rahman. Allah mengutus nabinya yang paling mulia tidak lain rahmatan lil alamin. Betul, Rasulullah memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan, tapi Allah tidak menyatakan wa ma arsalnaka illa tandiron lil alamin, tapi illa rahmatan. Beda kalau umpamanya ada utusan dari negara tetangga atau kerajaan tetangga, yang diutus adalah bagian panglima perangnya. Dikatakan, kamu saya utus untuk nakut-nakutin negara sebelah. Itu sudah kelihatan keren. Tapi yang diutus itu, kamu saya utus ke sana sebagai rahmat. Jadi Nabi Muhammad menjadi utusan yang paling mulia dari Allah. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah. Diutusnya rahmatan, bukan indaron. Muhammad, kamu datang indaron lil alamin. Wah, kalau sebagai indaron lil alamin. Tapi sekali lagi alhamdulillah, Nabi kita terutus rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala idza tajalla 'alal kauni bi asma'il izzati wal jabarut. Nah ini, kalau sampai Allah itu bertajalli dengan sifat dan asma Allah bil izzah wal jabarut. Izzah itu dengan gagah kemaha perkasaan Allah, wal jabarut dan maha memaksanya Allah. Kalau Allah itu ngopenin makhluknya dengan menggunakan kediktatoran, ingin menampakkan tidak ada bisa yang mengalahkan Allah,
la sarul kaunu adaman fil hal, maka tentunya seluruh yang ada alam semesta ini akan musnah dalam seketika. Allah benci umpamanya dengan umat manusia, kemudian Allah tegaskan, ada ayat tahu-tahu datang, saya sekarang merubah bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahil jabbaril qahar, maka seketika itu juga alam semesta langsung lenyap. Idlaulal azab latasarmadal ghadab, idlaulal azab, karena jika tiada azab latasarmadal ghadab, maka kemurkaan itu akan mengekal. Artinya kita diberi adab, Allah menurunkan adab itu tidak lain untuk meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepada anak kita yang nakal sekali, kita pukul dia untuk memberikan hukuman, dan setelah itu sudah tidak jengkel lagi. Tapi kalau umpamanya seorang bapak melihat kesalahan anaknya, enggak berani, enggak bisa memberikan pukulan, enggak berani dan enggak bisa memberikan hukuman, maka otomatis kejengkelan ini akan terus bertahan. Gini bobotan. Itu maksudnya begitu. Idlaulal adzab latasarmadal ghadabu. Lidha, oleh karenanya, famin tamami rahmatihi ta'ala, dari merupakan satu bentuk kesempurnaan rahmat Allah itu, ayyakunal adzabu min hadrati ismihi ta'ala ar-Rahman, termasuk dari bentuk atau wujud kesempurnaan sifat Allah yang ar-Rahman ini. Maka Allah menurunkan azab itu tidak lain dengan asma Allah sebagai Ar-Rahman, bukan Al-Jabbar atau Al-Jalal atau Al-Qahhar dan sebagainya. Di situ dikatakan inni akhafu ayyamassaka adzabun minar Rahman, bukan inni akhafu ayyamassaka adzabun minal Jabbar, minal Qahhar dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada kisah ini. Sami'a Abu Yazid radhiyallahu rajulan yaqra'u inna batsya rabbika lasyadid. Suatu ketika Imam Abu Yazid radhiyallahu an mendengarkan ada seorang pemuda itu sedang membaca firman Allah, inna batsya rabbika lasyadid. Artinya ini begini, sesungguhnya azab dari Tuhanmu itu sangat pedih. Sesungguhnya azab dari Tuhanmu itu menyedihkan dan sangat pedih lah. Faqala, kemudian Abu Yazid bilang, Imam Abu Yazid bilang, badshi asyad, siksaanku lebih pedih. Jadi ada pemuda yang bilang begini, baca Quran, sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat pedih. Dijawab oleh Imam Abu Yazid, siksaanku lebih pedih. Siksaan Allah pedih, katanya orang ini. Imam Abu Yazid bilang, siksaanku lebih pedih. Kenapa? Kemudian alasannya, wadzalika li'anna batsyallahi ta'ala bi khalqihi huwa batsyur rahmah. Hal itu karena siksaan Allah kepada para makhluknya itu adalah siksaan rahmat. Disiksa tapi dalam tajalli Allah sebagai Rahman. Itu bentuk namanya siksaan rahmat. Kita masuk neraka, umat manusia masuk neraka, mereka diadab di neraka. Adabnya itu tidak lain adalah adab dari Allah sebagai Ar-Rahman, bukan adab dari Allah sebagai Al-Jabbar atau Al-Qahhar atau Al-Jalal. Wa batsul insan, itu katanya, sedangkan adabnya manusia, kalau kita benci orang kemudian kita memberikan siksaan kepada orang itu, wa batsul insan yakunu bi ghairi rahmah. Tapi kebencian orang, kejahatan seseorang pada sesama orang itu, kejahatan bukan kejahatan yang dilandasin pada
kasih sayang, tapi ya betul-betul memang jahat, memang betul-betul menyiksa. Kalau Allah menyiksa karena sayang, kalau kita menyiksa karena benci. Ya sama kita mukul anak kita dengan kita memukul orang yang memukul kita, tentu beda. Nah, kita orang tua kepada anak kita itu sayang, tapi Allah kepada kita itu bukan cuma sayang, tapi maha penyayang. Bapak sama ibu kepada anaknya itu penyayang, walaupun kepada orang lain tidak penyayang. Namun Allah kepada seluruh makhluknya itu bukan sekedar penyayang, tapi maha penyayang. Ini di sana dikatakan wadzalika li'anna batsyallahi ta'ala bi khalqihi huwa batsyur rahmah wa batsyul insani yakunu bi ghairi rahmatin. Ini sebagai contoh yang mudah kita fahamin. Kurang berapa menit? Kurang 2 menit. Oh, 10 menit. Baik. Di sini ada, kita bisa membayangkan, kita bisa memikirkan. Ara'aita man yamutu fil zilzal. Coba lihat, kita perhatikan orang yang mati karena zilzal. Apa zilzal itu? Gempa, zilzal. Jadi keruntuhan bangunan itu. Wa yuhraku fil barakin wal haraik, atau orang yang mati karena tertimpa satu kebakaran yang parah atau jatuh di gunung berapi umpamanya. Wa may yuqatta fil hudus wat tasadum, atau orang yang mati langsung tertabrak, kepalanya putus. Bagi kita yang melihat, mungkin kematian seperti itu sangat sakit. Orang yang mati, maaf contoh, masjid ini runtuh, tahu-tahu kita habis kita semuanya. Mati tertimpa bangunan masjid ini, mati seketika. Atau orang yang tertabrak digilas bannya, apa truk yang itu, tronton itu, yang nggak terasa, langsung kepalanya pecah, mati. Coba perhatikan orang yang mati seketika seperti itu. Kullu haula la yash'uruna bi syai'in. Mereka sudah seketika mati dan mereka tidak merasakan apa-apa. Li'anna Allah Ta'ala min rahmatihi, karena sesungguhnya Allah dengan rahmatnya Allah, rakkabal insan, Allah itu sudah menyetel dalam penciptaan manusia, disetel memang. Jadi apa namanya, kalau mobil kecepatannya ini sudah disetel. Wa ja'alahu idhalat mufaja'ah adimah au alamun syadid ja'alahu yafqadul wa'ya wal ihsas. Memang sudah disetel. Jadi kalau umpamanya merasakan suatu sakit yang kira-kira di luar dayangannya, betul-betul sakit, maka langsung disetel, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Yang bisa merasakan apa-apa itu kalau masih sakit-sakit yang bisa dirasakan pada umumnya. Kalau umpamanya kita, maaf, tangan kita diputus, ini masih bisa dirasakan. Tapi coba leher kita diputus. Kalau tangan aja seperti itu, apalagi leher. Bagi yang melihat mungkin gitu, tapi bagi yang merasakan sudah selesai. Di sini dikatakan itu termasuk rahmat Allah, memang disetel seperti itu. Kalau sudah tertimpa satu rasa sakit yang teramat sangat, alamun syadid, ja'alahu yafqadul wa'ya wal ihsas. Jadi dia langsung hilang ingatan, hilang sadaran. Tahun 2006, ini kisah saya pribadi dulu. Sampai masuk TV, kalau jenengan tahu, wah itu enaknya. Saya masuk TV-nya karena tabrakan. Dan tapi ya itu diberitakan di televisi itu, Zulfan
katanya kernetnya bis itu, padahal enggak. Saya itu duduk di depan, dan yang paling parah memang saya. Jadi saya di depan, waktu itu penumpangnya agak kosong karena malam-malam dari Malang mau ke Bali naik bis waktu itu di daerah Banyuwangi, setelahnya hutan jati itu. Bisnya masuk ya model sungai-sungai itu tapi agak dalam. Yang lainnya waktu itu saya tidur, nggak tahu. Katanya itu saya dari paling depan karena langsung terpelanting kok kaca depan itu. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Dan saya nggak tahu apa. Kalau yang lain terasa kesakitan. Saya nggak tahu apa. Tahunya sudah besok di rumah sakit. Saya nggak merasakan apa-apa. Tapi yang tergilir kemudian kena lukanya kaca itu, mereka merasakan sakitnya, rasa sakit. Nah saya tahu-tahu sudah. Ya saya membayangkan orang rame-rame itu, saya merasakan ada apa. Ya tas saya semuanya ya nggak ada, nggak tahu gimana. Akhirnya hilang. Ditolong orang, ditolong, dipinggirin, ditolong sama barang-barangnya. Sadar ada itu, mungkin yang saya rasakan baru sadar, orang ngangkat apa, orang bicara itu apa, tapi nggak nyambung sama sekali. Padahal waktu itu mungkin kalau di pengakuan semuanya itu saya mengalami rasa sakit yang luar biasa itu, karena paling parah. Yang lainnya supirnya juga nggak apa-apa, cuman lecet-lecet biasa. Jadi yang nggak sadar itu saya. Kenapa? Karena merasakan rasa sakit yang paling parah. Jadi memang sudah disetel. Ini yang saya maksud. Mungkin di sini maksudnya memang disetel. Kalau sudah mengalami rasa sakit yang teramat sangat, ya sudah. Jatuh dari ketinggian 10 meter, mungkin akan terasa sakit kakinya. Tapi jatuh dari ketinggian 1 kilo sampai kepala pecah, sudah nggak terasa apa. Itu maksudnya di sini. Fala yakadu yas'uru bi syai'in, ya hampir tidak merasakan apa-apa. Memang sudah kesadarannya diangkat, enggak sadar. Hatta innar rajula minhum tasadamahu sayyarah wa yunqilu ilal mustasfa. Ini sama dengan kisah saya. Orang tertabrak mobil wa yunqal ilal mustafa, kemudian sampai dipindahkan ke rumah sakit. Wala yakadu yatadhakkar ma asabahu wala madha hadasalahu. Jadi enggak ingat apa. Tahu-tahu sudah ada di rumah sakit. Ketika sadar, saya di rumah sakit. Tahu-tahu yang nungguin saya, saudara-saudara sudah nungguin saya, nggak tahu ada apa. Nah kalau sudah dikasih obat, sudah agak mending, baru terasa semua sakitnya. Kalau sudah sakit-sakit yang sudah biasa, baru terasa semua. Sakit-sakit beneran, nggak terasa sakit sudah. Ini tidak lain adalah bentuk dari rahman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para makhluk. Andai kata yang tertabrak tangannya patah masih bisa merasakan, kemudian yang lehernya hampir putus masih bisa merasakan sakit, bagaimana rasa kita? Tetap diberikan kesadaran, umpamanya perutnya tergencet, ban telernya truk sudah hampir pecah, isinya keluar, nggak mati, tapi masih merasakan rasa sakit. Bisa dibayangkan kita. Ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Farahmatur Rahman wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.